orang yang berbeda nih, Ustaz Reno. Orang berbeda. Berarti penguasanya super. Nanti kita akan tanya siapa namanya dan nanti kita akan lihat bagaimana dia membacakan ayat Al-Quran baru ini yang baru dapat dari santri, luar biasa, trikul. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Oke, alhamdulillah. Ya, pemirsa, alhamdulillah akhirnya saya sampai di SMP IT Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah. Sengaja saya hadir datang di waktu maghrib. Ya, insya Allah nanti malam dari mulai maghrib bahkan sebelum maghrib ini ya kita akan melihat apa kegiatan yang dilaksanakan oleh santri SMP IT Al-Hidayah. Dan di samping kiri saya ini ada Masjid Ad-Dokhyan, ya, masjid untuk kegiatan ataupun ibadah dari santri-santri SMP IT Al-Hidayah Bogor. Goy, ayo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan, Ustaz. Ini kita ketemu Ustaz Reno sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Wafika barakallah. Sehat lancar ya semuanya. Alhamdulillah, Ustaz, lancar. Ini Ustaz Reno, Ustaz Reno Saputra. SUD ya. SUD, Ustaz. Sering lupa, sering salah ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tadi alhamdulillah saya baru sampai. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol banyak. Kita akan gerebek nih SMP IT Al-Hidayah nih. Insya Allah. Mudah-mudahan banyak manfaat dari tayangan yang kita sajikan untuk ayah bunda dan pemirsa. Oke. Ini ngomong-ngomong santri sedang apa nih sekarang? Nah, pas kebetulan Ustaz datang pas momen anak-anak lagi buka puasa Ayyamul Bait. Oh. Nah, di mana saum Ayyamul Bait ini menjadi program rutin saum sunnah yang kita amalkan tiap bulan. Ayyamul Bait bertepatan dengan hari Senin juga ya. Tanggal 13, ini hari Senin 14. Sekarang? Kalau sekarang hari ini hari Senin ya. Senin kan? Berarti pahalanya double-double. Kita lihat ya. Kita lihat dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol. Kita lihat kegiatan santri SMP IT Al-Hidayah. Ini ternyata sedang buka puasa. Kita lewat sini. Bisa lewat sini aja, Ustaz. Biar terlihat ya. Nah, ini sekilas penampakan masjidnya. Masjidnya cukup luas sih. Insya Allah cukup untuk menampung banyak siswa. Ini menampung 300 siswa juga insya Allah muat ya. Dari biasa ini berarti ini terjamin masjid punya sendiri ya. Alhamdulillah. Soalnya ada sebagian dari sekolah ataupun pondok mungkin yang masjidnya masih bersama warga ya. Betul. Tapi ini luar biasa nih masjid SMP IT Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi luar biasa, kabar sehat semuanya? Kita mau ambil video antum yang ganteng-ganteng, soleh-soleh. Siap? Baik, ayah bunda, saya di sini sama Ustaz Reno. Ini penampakan dari santri, bukan penampakan muka-muka, bukan. Dari santri SMP IT Al-Hidayah. Semuanya sehat dan bahkan baru saja melaksanakan ibadah saum. Ayyamul Bait sekaligus saum Senin, betul? Betul. Alhamdulillah ini luar biasa ya kalau anak-anak yang nggak berada di pondok, yang tidak mondok, belum tentu bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa. Ibadah puasa itu ibadah yang luar biasa gitu ya. Apalagi ini puasa sunnah gitu. Puasa sunnah itu tantangannya berat sebab puasanya itu tidak dilakukan oleh semua kaum muslimin. Ya berbeda dengan puasa Ramadan. Memang semua kaum muslimin puasa. Nah, sedangkan puasa sunnah itu sebagian puasa, kebanyakan enggak. Dan ini dari anak-anak santri Al-Hidayah luar biasa. Ini mayoritas semua puasa ya, kecuali mungkin yang sakit. Alhamdulillah, yang sakit tidak ada, semuanya sehat. Semuanya berarti puasa semua. Semua puasa. Alhamdulillah, luar biasa.
Oke, baik pemirsa ya Bunda, kita mumpung masih terlihat terang nih, sebentar lagi malam, ya mumpung masih kelihatan, kita akan lihat-lihat ke apa namanya ruangan-ruangan mungkin ya, Boleh, bukan ruangan mungkin ke gedung lah gitu, walaupun nggak harus masuk ke ruangan ya. Jadi di sini ada berapa kelas, Ustaz Reno? Untuk kelas ada 3 kelas, Ustaz. 3 kelas ya. Masing-masing satu rombel. Satu rombel, kelas 7, 8, kelas 9. 8 dan kelas 9. Oke, baik. Wah, luar biasa. Berarti ada 3 kelas lengkap semuanya ya. Iya, betul. Dan memang 3 kelas ini sengaja kita batasi ya. Jadi setiap tahun kita hanya menerima satu rombel. Iya. Ya, di antara keutamanya memudahkan kita untuk mengawasi santri. Iya. Jadi santri tidak terlalu banyak Tidak gitu, terlalu Ustaz. banyak ya. Sehingga semua itu bisa terpantau dengan baik, insya Allah. Oke, luar biasa. Oke, baik. Sekarang saya berada atau di belakang kita ini adalah ruang kelas yang digunakan untuk belajar, khususnya yang lantai atas gitu ya. Lantai atas ada 2 kelas, lantai bawah ada 1 kelas dan 1 kantor Satu guru. kelas dan 1 kantor guru. Oke, di depannya ini ada ring basket, berarti bisa buat main basket ya. Betul. Nah, ini teman-teman, jadi Mahat ini memang disetting untuk terbatas ya, untuk Iya, terbatas siswanya. Jadi hanya satu rombel masing-masing kelasnya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 saja. Jadi masing-masing satu kelas gitu ya. Ustaz. Dan ini tadi menurut Ustadz Reno, dan memang secara logikanya betul bahwa untuk memudahkan pengawasan anak-anak, sehingga anak-anak insya Allah terjamin pengawasannya ya, Insya Allah, dan tarbiyahnya, pendidikannya gitu ya. Betul. Sehingga nggak ada yang apa namanya nakalnya karena nggak terkawal Iya, gitu. betul. Itu nggak ada yang apa namanya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang karena nggak kelihatan gitu kan. Insya Allah antisipasi adanya perilaku bullying, Iya. kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, insya Allah Nggak ada. tidak terjadi di Al-Hidayah Oke, gitu. luar Karena memang biasa. kita ini saat memiliki pengawasan yang intens, ya. Ada istilah musyrif yang mengawasi santri setiap saat. Dan ada muslab ya, muslab itu ada musyrif lapangan yang akan terus keliling ke lokasi-lokasi Al-Hidayah untuk memastikan anak-anak dalam kondisi Ya. aman. Jadi musyrif, Ditambah lagi, betul, musyrif sendiri ada musyrif yang apa namanya mengawal peribadatan, kegiatan, peribadatan, dan ada pengembangan adab akhlaknya. muslab, musyrif Ada muslab. lapangan. Muslab. Ini orang yang berbeda nih, Ustaz Reno. Orang berbeda. Berarti pengawasannya super luar Insya biasa. Allah. Ditambah lagi ada security 24 jam security. on time ya, on time mengawasi santri. Selain itu ada CCTV Ada CCTV juga. lengkap, top. Insya Allah. Kita lihat ke asrama sebentar ya, sebelum nanti kita lihat bagaimana kegiatan anak-anak sebelum tidur. Kita lihat asrama. Baik, Jadi yang Ustaz. ini tadi ruang kelas dan ruang guru. Heeh. Oh ya, sebelah sini dulu nih, mumpung masih kelihatan. Rahmat. Di situ ada lapangan futsal. Kelihatannya kalau saya lihat aromanya itu aroma lapangan paling laku ini ya, saudara Iya, ya. betul. Insya Allah. Lapangan futsal anak-anak. Termasuk saya hobinya futsal gitu ya. Nanti kapan-kapan kita main insya Allah. Iya. Oke, wah ternyata ada lapangan pingpong juga. Ada pingpong, Ustaz. Nah ini sebelah sini ada lapangan pingpong nih. Tuh, Ustaz. Udah ada yang jago belum nih lapangan pingpong nih? Insya Allah, Ustaz. Atur waktu, siap tanding. Siap tanding santri siap kita. tanding. Wah, luar biasa. Kalau bisa ngalahin saya berarti udah jago. Ini ruang asrama para santri, Ustaz. Luar biasa. Nih lapangan bulu tangkis juga kelihatannya ini hidup. Nih, tapi mainnya pagi biasanya ya atau sore ya? Ya, sore, Ustaz. Sore. Kalau malam nggak main? Malam nggak? Oh, nggak jangan kita ya. izinkan karena malam lebih banyak aktivitas ya untuk belajar ya, belajar mandiri. Kayak termasuk tahfidz. Halakoh tahfiz Quran, kemudian pembekalan bahasa Arab, kemudian nanti ada apa namanya kumpul sama musyrif ya untuk evaluasi kegiatan sehari. Lagian kalau olahraga malam juga kurang bagus ya. Betul, Masya Allah, luar biasa ini. Nah ini, jadi lapangannya itu hampir ya boleh dibilang lengkap gitu ya. Lengkap walaupun minimalis tapi luar biasa nih Mahatnya. Dan kalau kita rasa, dan ini posisinya di mana setelah lokasi ini? Lokasinya Sejuk soalnya kelihatannya. ya alhamdulillah ini salah satu keistimewaan Al-Hidayah di mana iklimnya ini terasa sejuk ya dan asri ya. Iya. Karena memang posisi SMPTK Al-Hidayah ini tepatnya berada di Jalan Raya Curug Nangka yang dekat dengan kawasan wisata pegunungan. Pegunungan. Gitu. Nah, Gunung apa namanya?
Namanya Gunung Salak, Ustaz. Gunung Salak. Jadi posisi SMP TK Al Hidayah ini berada di kaki Gunung Lagi Salaknya. Gunung Salak. Oke, dan ini asramanya. Asramanya berarti otomatis ada 3 lokal Ada ya? 3 ruangan asrama santri dan ada 2 ruangan asatid untuk ustadz yang bujang-bujang tuh. Oh iya, sekaligus Kemudian musyrif ada dan ruangan itu ya. UKS juga. Dan ini ada ruang kamar mandi. Kamar mandi. Oh ya, ini kamar mandi. Nanti kita akan lihat. Oh ya, baik. Nah, ini lapangan futsalnya nih. Kalau teman-teman dan adik-adik mungkin yang hobi futsal di sini, jadi nggak bakal ketinggalan nih futsal. Insya Jadi Allah. hampir setiap pondok kita pasti ada lapangan futsal gitu ya. Dan ini sudah cukup lumayan nih untuk olahraga anak-anak. Bahkan ya sering ikut tanding ya. Kalau Alhamdulillah, Ustaz. SMP Setiap Al-Hidayah. ada event-event perlombaan di luar, insya Allah Yeah. kita upayakan untuk mengutus santri kita. Oke, baik pemirsa. Ini sekarang udah masuk sholat maghrib dan kita akan lihat bagaimana kegiatan sholat berjamaah ya santri. Ya. Oke, baik pemirsa ya Bunda, alhamdulillah ini baru saja dilaksanakan sholat maghrib berjamaah untuk santri SMP Al Hidayah. Artinya berarti mereka, masya Allah, putra-putra ayah bunda semuanya sudah mendapatkan pahala 27 derajat karena pahala sholat berjamaah yang lebih baik 27 lebih baik daripada sholat sendirian. Bahkan ini dilakukan setiap sholat 5 waktu, gitu kan? Setelah itu mereka tadi juga berzikir, ya berzikir setelah sholat wajib. Berarti ini pahalanya juga luar biasa, ya sampai-sampai dikatakan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya 33 kali, kemudian 100 sampai 90 kali, 100 kali dilengkapi dengan la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Setelah itu juga ayah bunda lihat ya, agak ke sini. Rahmat bisa dibantu. Pak bantu Mat ya. Oke, setelah sholat berjamaah, zikir pada sholat, mereka juga melakukan sholat ba'diyah maghrib. Ini tambah lagi pahalanya luar biasa. Dan sholat sunnah itu, ayah bunda, ini dapat menutupi kekurangan dari sholat fardunya. Ya, sehingga kalau sholat fardunya kurang sempurna, maka disempurnakan dengan sholat ba'diyahnya. Di samping itu ada pahala-pahala yang lain daripada keutamaan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Ini luar biasa. Ini di SMP Al Hidayah di pondok kita. Rutin setiap hari dilaksanakan ibadah-ibadah seperti ini. Nah, belum lagi nanti setelah ini kita akan lihat apa kegiatan mereka. Oke, baik pemirsa, kita akan lihat bagaimana kegiatan santri Al Hidayah ini. Wah, masya Allah, indah banget, indah, luar biasa nih. Mereka sedang tahfidz Al-Quran. Jadi kegiatan mereka mayoritasnya adalah seperti ini, mereka menghafal Al-Quran, kemudian nanti menyetorkan kepada pembimbing halaqah. Ya baik, nah ini ada Ustaz Reno nih. Ustaz, ini kegiatan seperti ini, halaqah Quran, tahfidz Quran ini, biasanya di dalam setiap hari itu kegiatannya kapan dilaksanakan? Selain malam begini? Ya, kalau untuk halaqah ada di 2 waktu ya, dan ada 1 waktu untuk khotam khusus ya. Yeah. Jadi halaqah itu ada ba'da subuh sama ba'da maghrib. Ya. Kemudian nanti dilengkapi ada program khotmul Quran. Khotmul Quran. Khotmul Quran itu ada di waktu pagi hari, kemudian ada di waktu ba'da asar juga. Ba'da asar. Pagi hari sama ba'da asar itu khotmul Quran. Betul. Kalau ini ba'da subuh, ba'da maghrib biasanya. Betul. Nah, kalau tahfidz gitu ya. Untuk tahfidz. Oke, baik. Kita mau lihat-lihat nih, Ustaz, ya. Nah, ini ada beberapa halaqah ya. Nah, ini luar biasa ya. Artinya apa? Simak.
Ya artinya ayah bunda, jadi ketika putra-putra ayah bunda mondok di SMP IT Al Hidayah, gitu ya. Ini berarti satu investasi yang luar biasa, Ustaz Reno ya. Insya Allah, Ustaz. Kalau mereka setiap hari membaca Al-Quran, kalau hanya membaca saja itu pahalanya udah luar biasa. Apalagi kemudian menghafal Al-Quran, gitu ya. Menghafal Al-Quran ini berarti tambah lagi pahalanya, keistimewaannya luar biasa. Bukan hanya untuk anak-anak saja kan ya. Betul, Ustaz. Sampai kepada orang tuanya pun dijanjikan kemuliaan yang sangat luar biasa, digambarkan dengan mahkota yang akan diberikan oleh sang putra kepada orang tuanya. Luar biasa. Ustaz Reno, untuk Quran ini selain mereka membaca ya dengan khotmul Quran, mengkhotam, kemudian tafid, menghafal, terkait dengan pelajaran Al-Quran ada apa lagi, Ustaz Reno? Ya, kalau untuk pelajaran-pelajaran Al-Quran itu banyak dipelajari pada saat jam KBM ya. KBM. Pada saat KBM di kelas, itu bahkan kurikulum kita memang mendominasi tentang materi-materi pembelajaran Al-Quran. Di antaranya adalah mereka menyalin kosakata Al-Quran, kemudian diterjemahkan, kemudian dihafalkan, disetorkan, dan nanti akan disalin ulang tanpa melihat. Berarti menghafal, mereka udah menghafal. Mereka udah menghafal kosakata Al-Quran tersebut, sehingga mereka mampu menerjemahkan Al-Quran. Luar biasa. Jadi selain menghafal, membaca Al-Quran, mengkhotam, mereka juga menghafal kosakata Al-Quran, ya, memaknai Al-Quran. Jadi mungkin sebagian dari ayat-ayat Al-Quran mereka sudah hafal kosakatanya gitu ya, Ustaz ya. Karena ini satu tingkat SMP, kalau ditambah lagi ke SMA, ini berarti ada kemungkinan dari seluruh Al-Quran itu mereka pernah menghafal kosakatanya gitu ya. Ini luar biasa ayah bunda, luar biasa sekali lagi bahwa putra-putra daripada ayah bunda ya yang ada di sini sekarang dan yang akan mondok di sini, maka insya Allah akan memiliki keutamaan luar biasa karena menghafal Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap saat, bahkan mampu insya Allah memaknai Al-Quran, gitu ya. Betul, Ustaz. Oke, luar biasa. Ustaz Reno, nanti kita akan lihat ada nggak yang bisa membaca Al-Quran? Boleh, Ustaz. Nanti boleh, ya. kita minta ya salah satu santri lah untuk membaca Al-Quran. Oke. Kita Yang mana pilih nih? santri yang punya hafalan 14 juz. Oke, baik. Ayah bunda, pemirsa, sekarang saya bersama salah satu dari santri SMP Al Hidayah, gitu ya. Nanti kita akan tanya siapa namanya dan nanti kita akan lihat bagaimana dia membacakan ayat Al-Quran untuk kita. Assalamualaikum. Selamat. Sehat? Alhamdulillah sehat. Namanya siapa? Nama saya Ryan Arfa Saputra. Ryan Alfa Saputra. Kelas berapa Ryan? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Ryan mau membaca Al-Quran ya? Iya. Baca surat apa nih? Surat An-Najm. 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 Dari ayat 1. Ayat 55 Ayat 55. Sampai 62. ayat 55 sampai 62. Oke. Nanti sebentar Nana mau posisikan mic-nya ya. Biar bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Allahu Akbar.
terlebih dahulu. Istawu, i'tadilu, aqimu sufufakum wa tarasu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Baik, ayah bunda pemirsa, tadi baru saja sholat isya berjamaah, dan setelah sholat berjamaah biasanya ada kultum, dan kita akan saksikan kultum dari santri atau perwakilan santri SMP Al-Hidayah ini. Ini dari putra ayah bunda sekalian, bisa latihan ceramah, latihan kultum, latihan berdakwah. Kita lihat. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah mencakup semua hal yang diridhai Allah, mau amal perbuatan, perkataan, lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah hanya kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Oke, baik pemirsa ya bunda, kita akan masuk ke asrama. Ini udah malam ya, dan ini liputan terakhir. Kita mau lihat bagaimana persiapan santri mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, ini diganggu dulu nih sama Pak Anas ya, sebentar. Baik pemirsa, ayah bunda, kita mau lihat bagaimana santri-santri SMP Al-Hidayah ini kemudian menerapkan adab-adab Islami di seluruh atau di hampir setiap sendi di setiap waktunya atau setiap saat gitu ya, di semua aktivitasnya termasuk mau tidur. Kita akan tanya nih, ada salah satu santri yang mungkin bisa ditanya. Nah, kelihatan ke gambarnya? Kelihatan ya? Oke, saya sebelah sini berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Oh ini oh ya, ini pakai ini dulu, sorry. Ini kita pasangkan dulu biar suaranya masuk ya. Nama antum siapa? Nama saya Raden Izam Rafael Mutakin. Dipanggilnya Raden Izam L.
L atau Isam atau Raden boleh? Ya boleh. Atau L. Oke, baik. Saya duduk ya, nggak apa-apa ya. Iya, Ustaz. Ini ranjangnya juga kuat ini. L. Biasanya kalau santri di Al Hidayah ini sebelum tidur yang dilakuin apa? Biasanya santri SMP Al Hidayah itu sebelum tidur nanti akan ada ustadz yang ngasih peringatan berupa bel sebanyak 2 kali. Untuk Itu bel apa? Bel untuk waktunya tidur. ya, jadi untuk bel pertama itu peringatan buat santri biar siap-siap Siap-siap. untuk 10 menit ke depan kayak Hmm. sikat gigi, BAK, wudhu. Oh, jadi sebelum tidur para ustadz itu selalu menerapkannya kepada Ya. santri untuk sikat gigi dulu, kemudian berwudu. Ya, Oh, ini salah satu adab dalam sebelum tidur, gosok gigi atau bersiwak kemudian berwudu. Setelah itu, setelah itu ustadz akan mencet bel kedua. Nah, di bel kedua itu santri sudah harus Ya. berada di atas ranjang masing-masing. Habis itu nerapin zikir qabla naum. oh iya, oke. Jadi di bel kedua, wah unik ya, ada bel pertama, ada bel kedua ya. Bel pertama tadi berarti anak-anak atau santri itu semuanya bergegas ke kamar mandi untuk gosok gigi, untuk berwudu gitu ya, di tempat wudu gitu. Terus kemudian bel yang kedua masuk ke asrama atau ke kamar, kemudian semua santri sudah wajib di atas ranjang. Iya. Itu jam berapa itu biasanya? Biasanya jam 9. Jam 9. Iya, jam 9 Jam kurang. 9-an ya, atau jam 9 kurang. Oke, berarti tidak lebih dari jam 10 atau jam 9 bahkan ya. Sebelum jam 9 udah di atas ranjang masing-masing untuk persiapan tidur. Tadi antum bilang membaca atau ya melafalkan doa qabla naum sebelum Iya. tidur. Biasanya apa yang dibaca? Biasanya trikul, habis itu ayat kursi, baru doa sebelum tidur, terus itu ditiup ke tangan, diusap ke seluruh Diusap tubuh. ke seluruh tubuh yang dijangkau. Trikul, tadi bilang trikul itu maksudnya kul huwallah. Wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh, trikul, ada istilah baru ini yang baru dapat dari santri, luar biasa. Trikul. 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat kursi, ya, kemudian doa sebelum tidur ya, dan kemudian diusapkan dari kepala sampai ke jangkauan tubuh ya. Wah, luar biasa. Kalau begitu sudah, maka insya Allah malaikat akan menjaga ketika tidur ya. Nah, sehingga pastinya dong pas bangunnya pasti nggak kesiangan dong. Iya. Nah, jam berapa mulai bangun? Bangun santri itu biasanya jam 4 kurang biasanya, Jam 4 kurang. buat ngelaksanain sholat tahajud. Sholat tahajud dulu ya, Masya Allah. Jadi kalau misalkan kalau subuhnya 4:30 itu ya, mungkin kalau subuhnya lebih cepat biasanya lebih cepat lagi bangunnya. Tergantung subuhnya ya. Ada subuh jam 5 kurang, mungkin jam 4 itu sudah waktu yang cukup untuk sholat tahajud gitu ya. Nah, kalau misalkan subuhnya ternyata jam 4:30 kurang, berarti kan lebih cepat lagi bangunnya gitu ya. Sholat tahajud itu hampir setiap hari begitu. Iya. Dan itu dikawal programnya sama ustadznya. Iya, dikawal. Dikawal. Luar biasa. Jadi kalau misalkan karena udah terbiasa, L dan teman-teman bisa bangun sendiri dong. Sebenarnya Bisa, alhamdulillah. nggak dibangunin pun bisa bangun sendiri. Bahkan kayak kebiasaan itu biasanya nagih gitu. Makanya ibadah itu memang harus dibiasakan, dipaksakan dulu. Ya, dipaksakan dulu, nanti setelah itu kalau udah terus itu nagih. Ya, nagih. Jadi kalau misalkan udah waktunya bangun tahajud, otomatis kayak ada alarm gitu ya. Jadi bangun sendiri. Dan ini di Pondok Pesantren Al Hidayah ini luar biasa ditanamkan itu ya. Nah, tentunya setelah sholat tahajudnya di masjid langsung berarti? Iya. Sambil persiapan sholat subuh? Iya. Wah, luar biasa ini, ayah bunda. Pokoknya luar biasa. Jadi kalau anak-anaknya mondok itu memang luar biasa. Nggak sia-sia ayah bunda kemudian ketika mengeluarkan biaya untuk putra-putranya mondok. Apalagi di SMP Al Hidayah. Dari kegiatan tadi ya, dari ba'da maghrib mereka udah melaksanakan puasa di siang harinya. Kalau di siang harinya belajar itu udah otomatis lah, namanya juga sekolah gitu kan. Nah, terus kemudian bahkan sambil puasa gitu kan, puasa Ayyamul Bid dan puasa Senin gitu kan. Buka puasa tadi kita lihat ya takjilnya ya, kemudian setelah itu mereka pada makan, walaupun pas makan nggak kita liput
karena akan kepanjangan. Terus kemudian sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, ada halaqah tahfidz Quran gitu ya. Kemudian setelah itu masing-masing ada yang belajar bahasa Arab gitu ya. Kemudian dan sampai tidur pun gitu ya, sudah mereka itu berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah di dalam Islam, sehingga semuanya hampir 24 jam itu sampai dia lagi tidur pun seolah-olah itu tidurnya dapat pahala, betul ya? Betul. Karena dari mulai mau tidur aja udah melaksanakan sunnah-sunnahnya gitu kan. Hampir setiap hari seperti itu. Itu luar biasa AL ya. Mudah-mudahan semua amal yang antum kerjakan dan teman-teman semuanya ini dapat pahala dari Allah, diterima oleh Allah. Amin. Itu yang paling penting yang bisa diandalkan oleh kita insyaallah ya, biidznillah. Mudah-mudahan jadi rahmat ya, sebab rahmat dari Allah, kemudian sebab untuk karena rahmat itu kemudian dimasukkan kita ke dalam surga. Oke, terima kasih AL, selamat tidur yang nyenyak tidurnya. Mudah-mudahan besok bisa bangun lebih awal untuk ibadah kembali dan seterusnya. Karena memang tujuan kita tadi seperti tausiah teman antum ya, bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Maka maksimalkan itu. Boleh main tapi jangan berlebihan ya. Artinya tetap prioritaskan ibadah. Oke, siap. Syukran, jazakallah khair. Oke, ayah bunda, luar biasa. Nah, ini sekeliling aja coba dilihat alamat. Jadi ini ada lemari-lemari untuk pakaian mereka, dan mereka ini ada ranjang-ranjang yang bagus. Jadi bukan seperti pondok pesantren yang klasik gitu ya, yang mungkin mereka tidur di lantai gitu kan, nggak ada ranjangnya. Tapi ini luar biasa. Artinya insya Allah nggak bakal masuk angin gitu kan, nggak bakal kenapa-napa, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Insya Allah selama ini pun di pondok pesantren Al-Hidayah ini semuanya aman, berjalan lancar, dan bahkan santri-santrinya insya Allah berprestasi semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dari kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin gambarnya karena malam kurang bagus, mohon dimaafkan. Insya Allah maksud kita adalah untuk mengupas apa yang ada di SMP Al-Hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan untuk ayah bunda bisa memasukkan anaknya di pondok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.